Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-13 ini, saya akan menjelaskan tentang lingkungan dan lembaga pendidikan. Perkenalkan, nama saya Satria Andriani, NIM 2021-143482, kelas 1M. Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dosen pembimbing, Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama Magister Pendidikan, Universitas PGRI Palembang. Lingkungan dan lembaga pendidikan. Subtema 1. Pengertian lingkungan dan lembaga pendidikan. 2. Bentuk-bentuk lingkungan pendidikan. 3. Bentuk-bentuk lembaga pendidikan. Latar belakang. Bicara pendidikan adalah bicara tentang bagaimana membentuk karakter manusia sebagaimana yang diinginkan, sedangkan karakter akan terbentuk oleh berbagai faktor, diantaranya adalah lingkungan. 1. Pengertian lingkungan dan lembaga pendidikan. A. Pengertian lingkungan pendidikan. Lingkungan secara umum diartikan sebagai kesatuan ruang dengan segala benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. B. Pengertian lembaga pendidikan. Secara umum, lembaga pendidikan merupakan sebuah institusi pendidikan yang menawarkan pendidikan formal mulai dari jenjang prasekolah sampai jenjang pendidikan tinggi, baik yang bersifat umum maupun khusus, misalnya sekolah agama atau sekolah luar biasa. Lembaga pendidikan juga merupakan sebuah institusi sosial yang menjadi agen sosialisasi lanjutan setelah lembaga keluarga. Lembaga pendidikan yaitu lembaga yang mempunyai tanggung jawab dan peranan dalam usaha pencapaian tujuan pendidikan, yaitu pendewasaan dari manusia bila kita teliti, mulai dari masyarakat dan kebudayaannya yang sederhana. Maka lembaga-lembaga pendidikan itu meliputi lembaga keluarga, lembaga sekolah, dan lembaga masyarakat. 2. Bentuk-bentuk lingkungan pendidikan. A. Keluarga. Keluarga merupakan lembaga pendidikan tertua, bersifat informal yang pertama dan utama dialami oleh anak, serta lembaga pendidikan yang bersifat kodrati, orang tua, bertanggung jawab memelihara, merawat, melindungi dan mendidik anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik. B. Sekolah. Sekolah adalah salah satu hal yang dapat dipungkiri lagi karena kemajuan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. C. Masyarakat. Masyarakat adalah salah satu lingkungan pendidikan yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan pribadi seseorang. Masyarakat memiliki peranan yang penting dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam konteks pendidikan, masyarakat merupakan lingkungan keluarga, dan seolah pendidikan yang dialami dalam masyarakat ini telah mulai ketika anak-anak untuk beberapa waktu setelah lepas dari asuhan keluarga dan berada di luar dari pendidikan sekolah. 3. Bentuk-bentuk lembaga kependidikan. A. Lembaga pendidikan formal. Lembaga pendidikan formal yaitu lembaga pendidikan yang dilaksanakan di sekolah. Sekolah mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Ciri-ciri lembaga pendidikan formal. 1. Diselenggarakan dalam kelas terpisah menurut jenjangnya. 2. Adanya persyaratan usia. 3. Adanya jangka belajar tertentu. 4. Adanya jadwal waktu belajar. 5. Proses belajar diatur secara tertib dan berstruktur. 6. Materi pembelajaran disusun berdasarkan kurikulum dan dijabarkan dalam silabus tertentu. 7. Materi pembelajaran lebih banyak bersifat akademis, intelektual, dan berkesinambungan. 8. Guru mengajarkan menggunakan metode, media, dan urutan pembelajaran tertentu. 9. Adanya sistem rapor, evaluasi belajar, atau ijazah. 10. Sekolah punya anggaran pendidikan yang dirancang dalam kurun waktu tertentu. B. Lembaga pendidikan informal. Pendidikan informal yaitu pendidikan yang dilaksanakan di dalam masyarakat dan keluarga. Ciri-ciri lembaga pendidikan informal. 1. Tidak terkait tempat dan waktu.
2. Tidak terkait jenjang usia. 3. Dapat berlangsung tanpa ada guru atau murid secara khusus. 4. Tidak menggunakan metode tertentu. 5. Tanpa menggunakan rencana pembelajaran atau kurikulum. C. Lembaga pendidikan non-formal. Lembaga pendidikan non-formal yaitu lembaga pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam artian pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga di luar sekolah atau di luar perguruan tinggi. Ciri-ciri lembaga pendidikan non-formal. 1. Program yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 2. Materi yang diberikan bersifat praktis atau sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat itu dan segera dapat dipenuhi melalui pendidikan singkat. 3. Waktu yang diperlukan relatif singkat. 4. Biaya relatif murah. 5. Usia peserta didik beda-beda. 6. Jenjang kelas tidak menunjukkan tingkat yang jelas. 7. Pelaksanaan kegiatan disusun melalui perencanaan yang baik. 8. Pendidikan tertera untuk mendapatkan pekerjaan atau meningkatkan tahap hidup. 9. Waktu dan tempat belajar sesuai dengan yang dibutuhkannya. 10. Yang terakhir, munculnya karena adanya perubahan cepat dalam masyarakat. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang lingkungan dan lembaga pendidikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.